Halo Sobat Gizi, selamat datang di podcast HMP Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. No more, better knowledge. Podcast yang akan membawa kamu lebih dekat mengenal kehidupan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Malang, terutama seputar dunia gizi. Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Arina Manasika Hibini Nefri atau biasa dipanggil Sika, asal aku dari Mojokerto. Dan saat ini aku menjabat sebagai bendahara himpunan. Aku akan menemani kalian selama 15-20 menit ke depan. Dalam episode yang bertema, diet detox efektif atau hanya mitos? Bersama narasumber kita yang pastinya luar biasa hari ini, siapa lagi kalau bukan Ibu Diana Mareta, SGZ MSc. Yang menjabat sebagai seorang dosen gizi di jurusan gizi. Halo Ibu Diana, bagaimana kabar Ibu hari ini? Oke, baik banget ya caranya, apalagi habis jalan sehat ya ini tadi. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Ibu. Dan untuk kalian yang ada di rumah, pendengar setiap podcast ini, semoga juga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan dengan gizi seimbang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tema sharing kita hari ini yang pastinya menarik banget untuk kita bahas. So, stay with us guys. Hari ini kita akan berbincang serius tapi tetap santai ya. Kita punya narasumber spesial yang akan sharing mengenai diet detox efektif atau hanya mitos. Pernah gak sih kalian ngerasa berdosa setelah cheating day? Terus berpikir ingin detox memakai jus hijau atau tomat selama 3 hari full? Tapi emangnya itu benar ngedetox tubuh kita atau cuma tren aja ya? Yuk simak podcast Nutridalas episode kali ini. Mungkin banyak dari kalian sudah tahu, tapi ingin dengar langsung nih dari Ibu Diana. Apa sih itu detox? Apakah detox bisa diartikan bersih tubuh? Serta apakah pernyataan tersebut mitos atau fakta ya Bu? Oke, ini saya jawab ya. Jadi kalau detox sebenarnya untuk istilahnya sendiri itu adalah proses atau mekanisme di mana tubuh kita itu mengeluarkan zat-zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kemarin waktu saya dikasih gitu ya, saya baca diet detox. Saya juga masih kurang familiar sama diet detox sebenarnya. Saya searching, ternyata maksudnya dari diet detox itu adalah diet yang digunakan ketika seseorang itu habis melakukan dosa kehidupan gitu ya. Terus mengeluarkan dosa-dosa itu lewat tubuh. Nah sebenarnya tanpa melakukan dosa, kita tiap hari itu udah melakukan detoksifikasi. Contohnya apa? Kita bernafas, kita mengeluarkan CO2. CO2 itu kan sifatnya racun tuh, maka dikeluarkan itu salah satu contoh dari detox kayak gitu. Nah tadi pertanyaannya, mitos atau fakta? Tergantung. Kalau misalnya persepsinya atau ekspektasi terhadap diet detox itu adalah untuk mengeluarkan semua racun-racun dari tubuh setelah misalnya habis seharian makan kambing guling misalnya kayak gitu, ya itu mitos sih kalau yang itu. Tapi kalau misalnya faktanya gimana? Faktanya memang diet detox itu adalah diet yang bagus untuk dilakukan oleh orang. Kalau bisa sih jangan hanya dilakukan setelah melakukan perbuatan dosa tadi ya, kalau bisa dilakukan setiap hari. Sebenarnya diet detox kemarin saya baca juga mulai dari mengurangi konsumsi gula, garam, dan minyak, terus melakukan aktivitas fisik, terus minum air putih, kan seperti itu. Jadi mau ditanyakan itu mitos atau fakta tergantung perspektif sama ekspektasinya, kayak gitu. Nah teman Nutridalas, tadi kita sudah mendengar penjelasan yang sangat menarik mengenai apa itu detox dan apa benar mitos atau fakta yang dapat diartikan sebagai bersih-bersih tubuh. Semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman Nutridalas sekalian. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, tren dengan evidence atau biasa disebut gizi ilmiah dengan gizi viral mengenai detox, apakah hal tersebut sama? Oke, jadi beda. Kalau tren atau viral itu kan kita nggak tahu dasar ilmiahnya dari mana. Mungkin dari seseorang yang tiba-tiba memviralkan atau dari orang yang sudah terkenal kemudian ngomong jadi viral. Tapi kalau berdasarkan evidence base itu biasanya berdasarkan penelitian. Dan penelitian itu nggak bisa dilakukan hanya sekali. Harus ada beberapa penelitian yang mana nanti itu menghasilkan kesimpulan yang sama. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kita dengar berita viral itu udah dianggap benar. Kayak gitu. Apalagi kita kan semua dari mahasiswa kayak gitu ya. Itu harus tahu dulu tuh ini viral karena emang
dia fakta atau viral diviralkan supaya dia populer aja kayak gitu. Sekarang saya izin bertanya lagi, Bu. Bagaimana jika terdapat seseorang yang menjalani diet detox ekstrim, apakah dapat mengalami resiko penyakit atau kerusakan jaringan tersembunyi? Oke, kalau sampai ekstrim itu yang masalah ya, kan segala sesuatu harus seimbang. Tadi saya katakan di sesi yang pertama, kalau diet detox itu sebenarnya diet yang sehat. Ya kan, kalau bisa dilakukan jangan hanya setelah kita melakukan perbuatan dosa tadi, kalau bisa dilakukan setiap hari. Nah, kalau sampai ada embel-embel ekstrim, berarti itu kan ada kekeliruan yang terjadi. Misalnya nih, ada orang di mana dia BMI-nya normal, tapi dia melakukan diet detox di mana dia hanya makan sayur dan buah aja, terus dia mengurangi kalori secara ekstrim. Nah itu kan nggak benar tuh. Untuk apa ya kan? BMI-nya udah normal, terus ngapain dia melakukan restriksi terhadap kalorinya dia? Yang ada malah dia nanti hipoglikemi, kayak gitu contohnya. Lalu misalnya ada orang kena diabetes tuh, dia sudah rajin mengkonsumsi obat dan insulin misalnya. Lalu dia pingin nyoba tren nih yang lagi viral, dia detox. Ternyata dia detox tadi malah menimbulkan dia hipoglikemi. Itu kan berarti nggak benar tuh. Ya kan? Jadi dia detox ini sebenarnya baik asalkan dia tepat. Mulai dilihat dari kondisi kesehatan si pelakunya itu sendiri, lalu dia detox arah yang mana tuh yang mau dipakai. Misalnya kalau sampai dia restriksi kalori berlebih kan juga nggak bagus. Kayak gitu sih. Selanjutnya, Bu, tadi kan sudah dijelaskan mengenai resiko yang terjadi pada orang yang sedang menjalani diet detox ekstrim. Nah, sekarang izin menyampaikan pertanyaan selanjutnya dari teman-teman gizi. Apa sebenarnya peran gizi seimbang dalam detox alami tubuh? Oke, perannya gizi seimbang dulu deh. Gizi seimbang itu kan gambarannya yang paling umum itu kan dari piramida itu kan ya, piramida gizi seimbang. Paling dasar apa yo? Aktivitas fisik kan, aktivitas fisik sama konsumsi air putih ya kan. Jadi itu berapa gelas sehari itu kalian udah tahu sendiri ya kan karena kalian anak gizi. Nah, lalu dilanjutkan dengan yang agak tinggian dikit yaitu karbohidrat. Diikuti dengan protein ya kan, lalu buah sayur, dan yang paling atas itu adalah konsumsi gula, garam dan minyak ya kan, dan minyak. Nah itu sebenarnya perannya apa pedoman gizi seimbang ya? Pedoman gizi seimbang itu sebenarnya adalah prinsip dasar dari diet detox kayak gitu. Jadi kalau diet detox yang viral-viral entah itu di TikTok ataupun di mana itu sebenarnya terlalu ekstrim ya, kalau sampai harus seharian nggak mengkonsumsi sumber karbohidrat sama sekali, cuman minum jus sawi misalnya, dan itu pun cuma 2 gelas sehari, itu jelas-jelas mengalami restriksi kalori yang sangat berlebihan ya kan. Kalau misalnya mahasiswa mungkin akan ngantuk saat kuliah, apalagi kuliahnya biokimia sama anatomi ya, itu pasti udah ngantuk banget. Nah tadi tanya perannya terus apa Bu pedomannya? Ya pedoman itu adalah sebagai landasan atau dasar penerapan diet detox. Kemarin saya cari-cari tuh diet detox tuh apa sih sebenarnya, ternyata ya intinya sama kayak pedoman gizi seimbang. Yang pertama pembatasan gula, garam, dan minyak ya kan, karena 3 komponen ini memang harus dibatasi, karena kalau konsumsi berlebihan ya banyak penyakit degeneratif kan yang akan timbul dari ketiga bahan ini. Lalu jangan lupa asupan cairan tuh, asupan cairan sama olahraga atau aktivitas fisik. Jadi diet detox itu percuma ya kalau misalnya kalian makan misalnya gulai, terus kambing guling kayak gitu, terus makanan-makanan yang banyak micin-micinnya yang biasanya kalian seneng banget itu ya, terus langsung besok aku akan diet detox dengan makan jus sawi ditambah pare ditambah labu siam kayak gitu, dan aku mau detoxnya sekalian 2 gelas per hari tanpa makan apapun, ya itu salah. Salahnya apa? Pertama, terlalu ekstrim dalam jumlah pemenuhan kalori. Lalu yang kedua, salahnya apa? Dia tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup. Padahal metabolisme tubuh nih yang udah biokimia, udah biokimia semua ya. Nah, biokimia itu kan metabolisme tubuh terjadi ketika salah satunya adalah cairan tubuh kita terpenuhi kan. Nah, makanya cairan tubuh itu ditaruh di paling dasar bersama dengan physical activity. Itu jadi penting banget. Kalau dia detox sampai ekstrim tanpa diimbangi konsumsi cairan yang cukup, terus olahraga, itu juga percuma. Yang ada bukannya malah ngedetox, malah menambah toksisitas di dalam tubuh kita. Kayak gitu. Udah olahraga belum kalian? Sudah ya, oke. Wah, bener banget nih teman-teman, peran gizi seimbang sangat penting kalau kalian sedang di rumah menjalani diet detox.
Pertanyaan terakhir Bu, jadi pertanyaannya apa saja tips gizi detox yang aman dan alami untuk teman-teman di rumah nih Bu? Oke, saya mau meluruskan dulu ya, sebagai kalian mahasiswa yang bergerak di bidang gizi, jangan menyebutnya diet detox, ya kan? Karena tadi kan beda tuh antara gizi viral dengan gizi yang apa tadi? Evidence. Ya kan? Kita pakainya gizi evidence. Jadi kalau diet detox itu tipsnya adalah ya ikuti aja tuh pedoman gizi seimbang yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes. Pertama apa? Physical activity. Apa sih physical activity itu? Kita melakukan kegiatan ya kan, tubuh ini gerak nih. Tapi apakah semua aktivitas tubuh itu disebut olahraga? Enggak kan? Prinsipnya olahraga itu apa sih? Yaitu gerakan yang intens yang dilakukan minimal 30 menit hingga nadinya itu hingga 100, itu baru olahraga. Jadi beda ya, kalau misalnya kalian nyapu-nyapu di rumah sampai 1 jam, itu bukan disebut olahraga ya. Kalau kayak gitu nggak ada ibu rumah tangga yang obesitas, ya kan? Jadi beda. Terus ditambah tips yang kedua, perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih, kenapa? Karena yang namanya detox itu pasti dikeluarinya lewat perantara air, contohnya apa? Urin. Ya kan, dia mengeluarkan racun apa sih urin itu? Urea kan? Urea dikeluarkan lewat urin. Lalu keringat, itu kan juga medianya air tuh. Lalu kita membuang nafas, racun CO2 itu kan juga lewat uap air kan. Nah, itu betapa pentingnya asupan air di dalam tubuh kita. Terus tips yang kedua, ya udah ikutin aja tuh piramida gizi seimbang mulai dari bawah sampai atas. Yang paling penting itu yang atas tuh. Jadi membatasi konsumsi gula, terus apalagi garam sama minyak, ya kan? Apalagi kalau mahasiswa itu biasanya paling suka malah yang paling atas ini, ya kan, gorengan. Terus ditambah micin-micinan, ya kan, yang bumbunya sampai merah pedes gitu. Terus besoknya nggak masuk kuliah karena sakit perut, ya toh. Terus gula juga gitu. Kalian tuh kadang gula cuman berpersepsi pada gula pasir. Padahal gula itu banyak ditemukan di mana-mana. Misalnya dari karbohidrat sederhana aja itu udah jadi gula kan. Makanan-makanan banyak tepung-tepungnya, contohnya gorengan yang kalian seneng banget itu. Terus minuman-minuman kemasan itu kan pasti gulanya tinggi banget ya, kayak gitu. Jadi prinsipnya terapkan aja pedoman gizi seimbang yang udah dikeluarkan Kemenkes ke kehidupan sehari-hari, nggak usah nunggu habis berbuat dosa dulu. Jadi nggak usah nunggu kemarin saya habis ini Bu, bancaan teman-teman lulus UKOM kayak gitu, terus akhirnya makan kambing guling seharian, sate seharian, baru besoknya dia detox hanya untuk mengurangi berat badannya doang. Padahal toksisitas di dalam tubuh itu nggak hanya lemak aja, tapi banyak hal gitu. Oke, kalau Mbaknya sendiri udah nerapin pedoman gizi seimbang? Masih belum. Oh, masih belum. Oke, kita sama-sama belajar ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana Mareta yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan inspirasi mengenai diet detox, efektif atau hanya mitos. Semoga penjelasan dan diskusi yang kita dengar tadi dapat memberikan pengetahuan serta informasi bagi teman-teman semua untuk lebih mengenal diet detox yang lebih aman dan alami sesuai gizi seimbang. Nah, untuk Ibu Diana, apakah ada pesan dan harapan untuk pendengar-pendengar yang ada di rumah? Oke, jadi pesan saya untuk semua orang-orang entah itu mahasiswa atau masih siswa SMA ya. Biasanya remaja-remaja ini paling gampang terpengaruh oleh info-info yang hanya viral aja, nggak ngerti dia itu dasarnya apa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ingin menerapkan diet detox, nggak usah yang aneh-aneh, cukup terapkan pedoman gizi seimbang yang udah dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi mulai dari olahraga, konsumsi cairannya, pembatasan gula dan garam serta minyaknya, seperti itu. Dengan demikian, kita sampai di penghujung podcast sharing session kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga apa yang telah kita bahas bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap setia mendengarkan episode-episode kami selanjutnya yang pasti akan lebih menarik dan penuh ilmu baru. Sampai jumpa lagi di next episode dengan topik yang tak kalah seru. Dari aku, kalau ada salah kata, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Podcast HMP Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, No More Better Knowledge.